Ya, saudara tahu ketika kami melangkah dengan iman yang tidak terbatas itu Tuhan kerjakan. Sekolah saya nggak pernah berkekurangan. Orang setiap minggu ngantar beras, ngantar sembako, ngantar sayur, ngantar ayam. Sampai beras itu kelebihan kita bagi ke panti asuhan. Saya doakan supaya punya musuh, saudara. Nggak apa-apa, ya. Kalau itu untuk membuat kita melakukan firman. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa mendoakan musuh kalau kita nggak pernah punya musuh? Seringkali Tuhan akan izinkan. Ya, kita sudah berbuat baik, ada aja orang yang jengkel sama kita. Nggak apa-apa, itu diizinkan Tuhan. Itu teraniaya, saudara. Ya, anak yang tersakiti oleh orang tua, engkau rasanya pengen begini, tapi kau nggak bisa balas, itu aniaya. Ya, tapi di situ iman kita bertumbuh. Belajar. Saya banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang tadinya mau bercerai, hidup dengan egonya masing-masing, tapi ketika mereka mendengarkan firman yang saya sampaikan lewat YouTube, mereka belajar untuk menaklukkan daging dan melakukan kehendak Tuhan. Mereka nggak jadi bercerai loh. Ya, saya lagi makan di Salatiga di restoran, datang 2 orang suami istri, saudara. Tiba-tiba istrinya itu berlutut di kaki saya, dia nangis. Saya kan risih ya, dalam hati saya, Bu, please ya Bu, kenapa Bu? Berdiri dulu, jangan begitu, jangan nangis begitu. Ibu berdiri, nanti dipikir orang saya ini ngapa-ngapain ibu loh di sini. Ya, dia bilang, Bu, terima kasih Bu, berkat semua firman Tuhan yang ibu sampaikan lewat YouTube ibu. Kami berdua ini tadinya mau bercerai Bu, tapi sekarang kami dipulihkan Tuhan. Sekarang kami tiap malam ikut mesbah doa Bu. Terima kasih. Karena mereka mau belajar melakukan firman. Tadinya pertikaian dalam rumah tangga mereka itu menjadi satu kemelut api yang rasanya menyala dan sangat menyiksa. Tapi waktu mereka tahu firman, bahwa ternyata semua itu Tuhan izinkan terjadi. Ya, kita ini suami istri dibentuk, ya suami dibentuk oleh siapa? Istri dibentuk oleh siapa? Suami. Ya, karena manusia menajamkan sesamanya. Ya, saya dengan suami saya, puji Tuhan kami dibentuk. Saya dari suami saya orang Solo, ya saya Solo Wesi. Ya, jadi Solo tapi ada wesinya. Kami ketemu, saudara, dipertemukan Tuhan. Ketemunya di gereja lagi, tempat yang sangat kudus dan sakral. Lalu ketika kami menikah, apakah semuanya enak-enak saja? Enggak, ada proses. Saya pikir dulu, saya ketemu suami saya pelayanan, saya juga pelayanan. Ini sama-sama orang pelayanan. Pasti kalau berantem, haleluya, puji Tuhan kau. Ya, bayangan saya kan begitu, karena kita sama-sama pendeta, sama-sama hamba Tuhan. Bayangan saya, pasti kalau berantem nih pasti menyanyikan mazmur dan kidung puji-pujian. Ya, ternyata yang namanya manusia itu tetap manusia. Walaupun pendeta, kita punya ego, kita punya perasaan, ya, kesombongan, ya. Berapa kali kami ini dibentuk, saudara, aduh ya, rasanya itu saya ya menikah itu, orang berpikir menikah itu enak, ternyata menikah itu waktu masuk dalam proses. Ya, proses pertama kami itu masalah bahasa. Orang Solo itu nyaris tak terdengar. Mirip-mirip sama orang Cimahi. Ya toh? Orang Cimahi ini kalau ngomong lembut enggak. Ya, sementara orang Sulawesi, ya kita nih kalau ngomong nadanya tinggi terus. Tiap hari tersinggung suami saya. Ya, saya itu bicara sama dia baik-baik, saudara. Saya panggil dia Jo, artinya bojo. Tapi karena orang Sulawesi yang panggil jadi Jo. Kalau orang Solo yang panggil kan Jo. Ya, jadi saudara, saya tuh manggil dia, Jo, ayo mangan. Dia datang gini, ndak usah nesu toh. Saya bilang, aku ini ndak nesu, ini biasa. Tapi nadamu tuh nesu, ora. Stres, saudara. Ya, stres. Tiap hari salah pengertian, dan itu apa ya? Saya sudah berusaha loh. Ya, tiap hari ngomong itu, ngomong apa aja. Kenapa sih kamu kalau ngomong emosi terus? Yang tidak emosi malah jadi. Saya itu ngomong sama suami saya ini dibesarkan di Sulawesi. Orang Sulawesi itu kalau ngomong memang begini, selalu nadanya tuh tinggi di belakang. Dia bilang, makanya kamu tuh belajar
belajar ngomong koyo wong Jowo. Gimana ngomongnya wong Jowo? Di belakang itu nadanya turun, jangan naik. Saya bilang, ya saya akan coba, saya akan belajar. Ya, tiap hari belajar tapi masih keceplosan. Ya, jadi saya panggil dia, Jo, ayo mangan. Stres. Sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetap salah, saudara. Bayangkan persoalannya itu terus kita berdua. Itu terus, saya tuh bangun pagi ngomong, Say, itu gini. Dia teriak. Aku kaget loh. Saya bilang, lah memang saya begini. Lama-lama kayak gini, aku bisa kena serangan jantung. Bahkan saya merasa, kok saya disalahin lagi, nanti dia kena serangan jantung beneran. Dibilang gara-gara nikah sama saya. Ya, jadi saudara, saya bilang, kamu kalau memang mau cari istri yang kayak orang Jawa, kenapa kamu nggak nikah sama Sri Rezeki? Ya, kenapa kamu cari Debbie Basir? Gitu kan saudara, ngapain gitu kamu nikahnya sama saya? Saya ini orang Sulawesi. Setiap hari Mbok Nek ngomong itu nada belakangnya turun. Lalu saya bilang sama dia, coba kamu ngomong nada belakangnya naik. Sama sulitnya, dia pun tidak bisa. Orang saya itu kalau negur anak-anak saudara, saya bilang sama dia, kamu tuh kalau sama anak nakal marah, saya marah. Tolong please marah. Marahnya tuh, Dek, kok ngono? Itu bukan marah. Itu bukan marah, aku stres aku. Ya. Jadi sama seperti dia berusaha untuk menyuruh saya lembut, demikian juga saya tuh pengen menyuruh dia itu agak, kami stres saudara. Tiap hari kita ribut cuma masalah begitu. Tiap hari ribut, ya masalah bahasa. Benar-benar. Tapi ketika kami itu menyadari, kami dibentuk sama-sama dari keluarga yang berbeda. Saya itu di rumah melihat papi saya tuh kepala kantor, tapi dia bisa turun di dapur. Kadang-kadang dia bikinin mami saya kopi, kadang-kadang dia yang masak. Nah saya menikah dengan suami itu dari Solo. Wong Solo itu, suami itu koyok rojo. Taunya duduk di meja, perintah istri, ya, teh manis, nggih. Istrinya, nggih, ya, sego, nggih. Jadi waktu kami menikah, saudara bisa bayangkan, saya datang dari keluarga yang melihat gambar suami yang seperti ini. Saya menikah dengan suami saya, dia juga di rumah melihat gambar keluarga yang seperti itu. Ya, waktu saya masih punya anak satu, kami baru menikah tuh kan masih bulan madu tuh, semuanya penuh madu. Ya, biar capek, kamu capek? Enggak kok, enggak apa-apa, kamu duduk aja, belum punya anak, masih bulan, masih banyak madunya, madu kelengkeng, madu hutan, ya toh. Begitu punya anak 1, 2, enggak pakai pembantu, persiapan madu mulai entek. Yang tersisa tinggal lebah. Apalagi kalau lebahnya lebah hutan. Itu kalau gigit berbisa loh. Ya. Waduh saudara, stres saya. Madu mulai habis, saya urus anak 2, ngurus di rumah, dia seperti raja. Kopi. Ya. Kalau dulu nggih. Ya sekarang punya kaki 2, tangan 2 atau sama kan? Ke dapur sendiri sana. Ada gula, ada kopi di sana, bikin sendiri. Kaget dia. Ih, kenapa jadi lebah hutan? Ya, memang begitu. Ya, manusia aslinya keluar, saudara. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya enggak, saudara? Ya, akhirnya dia di situ mulai kaget dengan saya. Saya pun juga ya, kamu kira ya, kamu tahu nggak, papi saya itu kerja kantor, kepala kantor, pulang dia masak di rumah, kadang-kadang dia bikin mami saya kopi. Ya memang papi saya itu suami teladan. Dia jawab, makku itu istri teladan, bapakku tinggal minta sego, inggih. Dia bilang, aku nggak pernah lihat makku marah-marah.
Saya jengkel dengar gitu saudara. Ya, saya bilang yaudah kalau gitu kita nikahkan aja makmu sama papiku. Biar rumah tangga mereka jadi rumah tangga yang luar biasa. Saudara, kalau sudah begitu bagaimana ada surga dalam rumah tangga kita? Ego masing-masing yang keluar. Sampai satu kali saya temukan ayat firman Tuhan yang berkata, apapun yang kamu lakukan untuk sesama manusia, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya urus anak 2 tanpa pembantu, bersihin rumah, saya mau marah-marah, rumah kotor. Ayat itu bicara untuk Tuhan, saya ngepel untuk Tuhan. Nggak berani ngomong karena untuk dia teriak kopi, saya ke dapur, saya bikin kopi, saya kasih krim, saya aduk untuk Tuhan. Kalau untuk manusia kasih sianida sedikit, maka matilah kau. Ya, tapi karena untuk, kalau kau bikin kopi untuk Tuhan, kau kasih racun, itu untuk Tuhan. Saya belajar tutup mulut untuk Tuhan. Ya, ketika kita mempraktikkan firman Tuhan, ya akhirnya saya melihat suami saya mulai berubah. Ya, dia mulai bantu di dapur, dia mulai apa. Saya kadang duduk di meja, dia datang bikinin saya kopi. Saya, ini aku bikinin kopi ya. Ini bikinnya dengan cinta loh. Nggak ada saling menuntut, ego dimatikan. Dulu ribut kami terus tiap hari, masalah kecil jadi besar. Ya, kalau sudah begitu nggak mungkin rumah tanggamu diberkati, nggak mungkin Tuhan curahkan berkat berkelimpahan dalam rumah tangga kita. Kenapa? Tiap hari ribut. Karena Alkitab berkata, di mana ada 2 orang hidup sehati sepikir bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Ya, jadi kami bertobat saudara. Saya buat komitmen dengan suami, saya tidak akan memaksa kamu tunduk kepada saya juga tidak tunduk kepadamu dalam artian apa yang kamu mau, tapi kita tunduk pada firman Tuhan. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, ayo hidupi firman Tuhan. Itu lagu tadi bilang, hidupku menggenapi firman-Mu. Artinya apa menggenapi firman Tuhan? Kalau Tuhan bilang ya jangan marah, jangan marah. Kita menggenapi firman-Nya. Artinya menjadi pelaku firman. Banyak hal besar yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Waktu kami mulai berdamai, menurunkan ego masing-masing, kami baru melihat Tuhan bukakan jalan dalam rumah tangga kami. Saudara, Tuhan mulai bawa kami dalam visi-visi yang besar. Ya, dari Solo Tuhan bawa kami pindah ke Jakarta 15 tahun yang lalu. Kami tinggalkan kota Solo, dapat suara Tuhan untuk berangkat ke Jakarta. Seperti Abraham disuruh Tuhan tinggalkan negeri. Ya, lalu kami berangkat ke Jakarta. Setahun pertama nggak ada pelayanan, kami hidup saudara. Ya, aduh benar-benar dengan iman, naik motor, anak-anak masih di Solo. Kita pulang Jakarta Solo 2 minggu sekali lihat anak. Tadinya masih ada duit naik pesawat, ya karena di Jakarta juga tidak ada pelayanan. Tuhan panggil, katanya Tuhan, aku akan memberikan kepada kalian hal yang besar di Jakarta. Ternyata sampai sana tidak ada pelayanan. Yang tadinya di Solo kami pelayanan setiap minggu, di situ tidak ada 1 tahun tidak ada pelayanan. Kita pulang naik kereta, naik pesawat, Kak, mulai duit habis, naik kereta, habis lagi duit, naik bus. Sampai 1 kali saya dan suami pengen lihat anak, kita pulang naik motor saudara, karena tidak ada duit. 18 jam Jakarta Solo, hujan dari Cirebon sampai di Solo, badan saya kedinginan, tangan saya biru kaku semua, di jalan saya nangis bercucuran air mata. Air mata bercampur air hujan. Bener saya bilang, Tuhan, karepmu Tuhan. Itu bahasa tertinggi dari penyerahan saya kepada Tuhan. Apa yang Engkau mau dari hidup kami Tuhan? Saya ini ikut Tuhan kok yo menderita terus. Tapi kalau ini yang Kau mau, karepmu. Sampai di Solo jam 3 pagi. Besok anak-anak bangun, anak saya yang paling kecil waktu itu masih TK kecil saudara. Ya, saya harus balik ke Jakarta. Lalu anak-anak bilang, Mami kenapa Mami balik ke Jakarta? Mami di sini aja. Saya bilang, Dek, Tuhan yang panggil Mami sama Papi. Padahal di Jakarta nggak ada pelayanan.
Tapi kami berdua saudara bersepakat untuk ayo kita sama-sama genapi panggilan Tuhan. Lalu di Jakarta kami hidup saudara, kami melayani, mulai dibukakan pintu-pintu. Tapi saudara berat rasanya, sampai suami saya bilang, saya terakhir tahun ini saya mau pulang ke Solo. Kita di Jakarta tidur di kamar yang panas, gak ada AC. Di Solo saya punya kamar ada AC, tempat tidurnya spring bed. Di Jakarta spring bed, tapi bednya sudah tidak ada, tinggal springnya. Jangan tertawa saudara, ini kisah sedih. Harusnya saudara menangis. Tidak enak secara daging untuk menggenapi panggilan Tuhan, tapi kami berusaha taat, hanya melihat Tuhan dengan iman. Sampai hari ini, ya kami melihat bagaimana Tuhan menyertai orang yang sungguh-sungguh berjuang, percaya dan beriman kepada Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan. Ketika pandemi datang, ya YouTube saya waktu itu baru 50.000 subscribe. Jadi saudara 2019 saya dapat suara Tuhan. 2018 kamu ambil alih dunia media untuk penginjilan. Saya waktu itu berpikir, ya dunia media itu apa ya? Lalu saya bilang ke suami, Tuhan itu ngomong, kita harus ambil alih media untuk Injil. Suami saya bilang, ya kalau media itu berarti TV. Waktu itu kita belum terlalu kenal, belum terlalu familiar sama YouTube. 2018. Ya TV kalau gitu, ya udah kita pergi tanyalah di stasiun TV swasta di Jakarta. Kita pergi ke sana, saya tanya kalau saya siaran di TV itu gimana? Oh ibu harus bikin 10 episode. Satu episode itu 6 juta. Jadi 10 episode itu 60 juta, itu 15 tahun lalu. Saya bilang, hah? Terus itu sudah pasti tayang? Oh belum bu, nanti dilihat dulu, kalau pasti tayang baru ditayang. Kalau enggak ya enggak. Tapi saya sudah bayar 60 juta, iya. Karena ibu syuting di studio kami, ibu ini, wah saya mundur terhormat. Kenapa? Uang dari mana 60 juta? Kami aja bertahan hidup sulit. Akhirnya ketika saya berdoa, Tuhan bilang ambil alih dunia media. Karena di tahun-tahun ke depan aku akan memberikan kepadamu tuaian bangsa-bangsa, bahkan berkat bangsa-bangsa. Lalu saudara saya itu hanya mengalir aja. Tiba-tiba saya pelayanan di Bali, saya lihat di situ orang lagi syuting di kafe. Saya tanya mereka, ini kalian lagi syuting apa? Syuting buat TV di mana? Di YouTube. Saya pulang, saya bilang ke suami, ini kali ya YouTube itu gratis, ayo kita buat. Lalu suami saya bikin channel buat saya. Awal-awal kita tayang ya yang biasa-biasa saudara, karena saya cuma pikir kan Tuhan cuma suruh beritakan Injil kan. Ya saya cuma melakukan itu aja tanpa pernah terpikir apapun. Nggak kepikiran mau jadi YouTuber atau subscribe banyak, nggak ada. Saya cuma pikir kalau kita tayangkan satu khotbah, satu aja yang bertobat, itu kan seluruh sorga bersorak-sorai. Kata Alkitab kan, nggak usah muluk-muluk lah ditonton ribuan orang. Ya satu aja yang nonton, lalu dia bertobat, itu kan sorga bersorak loh. Akhirnya saya mulai tayang saudara, tiba-tiba pandemi datang. Ketika pandemi gereja tutup semua, kami nggak bisa beribadah, tidak bisa pelayanan. Saya dan suami ini hidup, ya kami ini full time, tapi kami nggak digaji dari gereja, tapi kami melayani sepenuh waktu. Jadi hidup kami benar-benar ya seperti orang Lewi, kami hidup dari pelayanan. Ketika pandemi datang nggak ada pelayanan, channel saya waktu itu hampir 50.000 saudara. Tiba-tiba gereja tutup, orang nggak bisa ibadah, orang mulai cari gereja, orang mulai cari di YouTube. Waktu pandemi itu saudara, YouTube saya naik setiap hari bertambah 1.000 subscribe sehari. Itu saya nggak tahu itu. Padahal YouTube sendiri bilang kalau ada channel dalam seminggu bertambah 1.000 itu di hacker. Ya, jadi punya saya di hacker sama malaikat. Satu hari nambah 1.000. Dan puji Tuhan sekarang ya 800.000, hampir 1 juta saudara. Semua kok nggak wow ya? Dan saya melihat di tengah masa pandemi Tuhan pelihara kami. Tadinya kami mau pergi dari Jakarta karena di tengah pandemi saudara tahu kami hanya punya uang sekitar 10 juta. 10 juta bertahan dengan 3 anak di Jakarta. Dan kami tidak tahu pandemi sampai kapan. Waktu itu ya saya bilang sama suami, jangan salahin Tuhan. Yang terburuk kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo.
relakan rumah yang ada. Kita bersyukur dulu kita susah, nggak ada rumah, nggak ada mobil. Sekarang kita susah, ada rumah, ada mobil yang bisa dijual. Kadang kan kita itu nggak bersyukur, saudara. Ya, nggak apa-apa kalau memang Tuhan minta rumahnya hilang, ya relakan itu. Jangan tahan dengan hati kita. Jadi kami waktu itu bersyukur, ya udah kita jual, kita pulang ke Solo. Tapi kalau Tuhan mau berkara lain, ya itu urusannya Tuhan. Tiba-tiba saudara, di tengah pandemi YouTube saya itu sehari 1000. Channel kami dimonetize sama YouTube. Ya, kami mulai dapat penghasilan dari YouTube. Di tengah masa pandemi yang harusnya mau jual rumah, kami diberkati Tuhan luar biasa. Ya, lewat channel YouTube nggak jadi jual rumah, malah beli rumah. Ya. Dan di tengah masa pandemi kita bangun studio, saudara. Saya beli rumah 2, satu buat studio, satu buat rumah tinggal. Bahkan ketika pandemi, Tuhan izinkan kami bisa bangun gereja-gereja di desa. Setiap bulan kami bantu hamba-hamba Tuhan di pedalaman sampai hari ini. Lalu kami mulai berdoa waktu itu, Tuhan, kemana Tuhan mau bawa pelayanan kami? Banyak orang yang mulai berkata, Bu, buka gereja, Bu, buka gereja. Kalau Ibu buka, saya mau pindah loh ke gereja Ibu. Sekarang kan, ya, orang bukan mencari jiwa sekarang, mencuri jiwa. Ya, orang udah punya gereja, suruh-suruh pindah ke gerejanya. Ya, saya setuju kalau orang buka gereja di pedalaman yang memang belum ada gereja. Saya waktu itu juga tergiur, iya ya, buka gereja ya. Lalu ada beberapa teman hamba Tuhan, Ibu buka aja Bu, nanti di bawah saya gini. Tapi saya bilang, saya berdoa, saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan pelayanan kami? Ketika saya berdoa, Tuhan itu bilang, kamu nggak buka gereja. Saya dapat ayatnya itu, saudara. Ya, di akhir zaman tuaian banyak tapi penuai sedikit. Tuhan bilang kamu harus siapkan penuainya. Dengan cara apa Tuhan? Ya, bikin seminar hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Lalu yang kedua, kamu buka sekolah misi untuk menampung orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan. Kalau perlu kamu sekolahin gratis. Saya kaget waktu dapat visi itu. Tapi saya bilang sama suami, ya udahlah, kita ada berkat, kita sisihkan berkat ini, kita bergerak cari tanah. Lalu kita pergi bergerak cari tanah di daerah Karanganyar, Solo, saudara. Kami cari tempat yang dingin, yang dekat gunung, ya, supaya benar-benar hamba Tuhan dekat dengan Tuhan. Kalau di kota, saudaranya banyak setan. Lalu kami pergi, saudara, kami cari, nggak ketemu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kami udah keliling-keliling. Yang sesuai dengan uang kami nggak ada. Kenapa juga Tuhan suruh saya bikin sekolah Alkitab? Saya ini bukan orang kaya, saya ini bukan orang pintar. Tapi Tuhan tuh ngomong, aku nggak cari orang kaya, aku juga nggak cari orang pinter, tapi aku cari orang yang beriman. Karena hanya dengan iman semua proyek-proyekku itu tergenapi di dalam dunia ini. Lagi saya dapat suara Tuhan begitu, tiba-tiba ada orang bilang, Bu, saya dengar Ibu lagi cari tanah buat bangun sekolah. Saya punya tanah di daerah Bandungan, Semarang, 4.500 meter. Ibu mau pakai nggak? Coba Ibu lihat. Kami pergi lihat, di bawah gunung, dingin. Iya Pak, mau. Ya udah, ke notaris, serah terima tanah itu ke yayasan untuk dibangun sekolah. Waktu mau bangun, Tuhan kirim pemborongnya jemaat Mesbah Doa, enggak dibayar. Tuhan kirim yang gambar jemaat Mesbah Doa, enggak dibayar. Waktu selesai gambar, saya dikasih anggarannya, ternyata miliar. Saya pikir 200 juta. Ya ternyata ini sampai miliaran begini. Saya bilang sama suami, nah terus ini bagaimana ya? Ya udah, kita mulai dengan iman aja. Saya bilang sama suami, gampang. Nanti kalau saya siaran di YouTube, saya sekarang kan siaran itu 2 kali 1 hari. Pagi jam 5 pagi, Mesbah Syukur, malam itu jam 8 malam. Setiap hari live streaming 2 kali. Yang nonton tuh puluhan ribu, saudara. Jadi saya bilang sama suami, gampang lah, kita tinggal taruh nomor rekening di layar. Jalan-jalan rekeningnya muter-muter di situ. Saudara, saya sudah mulai pembangunan sekolah, saudara bisa transfer ke rekening ini. Kan sampai orang pusing lihatnya. Waktu suami saya bilang, mana saya rekeningnya yang mana yang mau ditaruh di YouTube? Saya bilang, doa dulu, berdoa. Tuhan bilang, jangan sekali-kali kau taruh itu rekening di YouTube. Kalau kau taruh rekeningmu di YouTube untuk cari dana, aku tidak ikut bekerja. Kau mungkin dapat dana yang kau mau, tapi aku tidak ikut-ikut di situ. Saya bilang sama suami saya, buat apa kita bangun sekolah kalau Tuhan tidak ikut-ikut? Mungkin saya akan dapat dana yang saya butuhkan ketika bahkan berlebih ketika kita taruh itu di YouTube.
Lalu saya bilang sama suami, nggak usah taruh, kita melangkah dengan iman. Saudara, pembangunan dimulai. Saya itu tidak pernah terpikir, bahkan sampai hari ini saya nggak tahu orang-orang yang nyumbang itu. Tiba-tiba, Bu saya mau sumbang semen, Bu saya mau sumbang cat, saya pabrik cat, Bu saya pabrik kasur, saya sumbang kasur, Bu saya ini yang ini, Bu saya mau ya nyumbang furniture. Saya cuma bilang, ini nomor teleponnya pemborong ya, kamu hubungi sendiri sama pemborong, dia butuhnya apa aja silahkan. Saudara, sekolah selesai, tidak sampai 1 tahun, di atas tanah 4.500 meter. Dan bulan Juni ini angkatan pertama selesai, mereka akan diwisuda, cuma 6 bulan sekolah misi kami. Mereka masuk asrama. Yang sekolah dari Papua, dari NTT, semuanya gratis. Itu di luar logika, saudara. Ya, bahkan ini udah penerimaan murid baru. Saya tanya sama staf saya, yang bayar berapa? Nggak ada, Bu, semua nggak mampu. Saya garuk-garuk kepala. Tapi memang dari awal Tuhan bilang begitu. Ya udah, ya saudara tahu, ketika kami melangkah dengan iman, yang tidak terbatas itu Tuhan kerjakan. Sekolah saya nggak pernah berkekurangan. Orang setiap minggu ngantar beras, ngantar sembako, ngantar sayur, ngantar ayam, sampai beras itu kelebihan kita bagi ke panti asuhan. Saya itu cuma melihat waktu kita berjalan dengan iman, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, semua penderitaan yang kita alami itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Apa yang kami alami bersama dengan suami, ya bagaimana ketika kita menangis. Saya ini pernah dikejar debt collector, ya karena nggak bisa bayar cicilan rumah. Saya mengalami, makanya kalau jemaat telepon, Bu doakan ya Bu, saya dikejar debt collector. Sudah berapa lama Bu? 6 bulan. Saya dulu 2 tahun. Iya, bukan karena saya mau utang nggak bayar, memang nggak bisa bayar. Itu debt collector orang Ambon, namanya Victor, Kristen lagi. Pagar saya ditendang. Pendeta nggak bisa bayar utang, bikin malu pendeta apaan? Saya nangis masuk di kamar, saudara. Tuhan, kenapa kau izinkan ini? Tuhan bilang, emang kenapa kalau kau izinkan? Kau belum diludahi mukamu kan? Baru begitu kan? Tapi di mana harga diriku? Piro harga dirimu, piro? Saya menangis di kaki Tuhan. Saya nggak pernah telepon orang pinjam duit, tapi saya harus mengalami. Ternyata supaya sekarang saya bisa cerita. Orang-orang yang datang telepon, Bu saya dikejar debt collector, hadapi, bertobat, berlutut di kaki Tuhan. Selalu ada jalan. Kami melewati banyak hal, saudara. Ya, rumah pernah mau diambil balik sama Pak Haji. Saya beli rumahnya Pak Haji, saya cicil sama dia. Saya nggak bisa bayar. Ya, Pak Haji bilang, pendeta kok nggak bisa bayar? Ya udah saya ambil aja rumahnya, saya jual. Saya bilang, Pak kasih saya waktu Pak. Ya, saya masih kurang 400 juta waktu itu, cicilannya 12 juta sebulan. Saya kurangi 6 juta. Pak Haji bilang, saya nggak mau dikurangi. Kalau ibu nggak bisa bayar, kasih saya jual rumahnya. Ibu keluar dari situ. Saya berlutut sama Tuhan. Tiba-tiba orang bantu kami, dilunasi saudara, 400 juta, nggak dicicil, dilunasi sama Tuhan. Jadi saudara, kami ini mengalami banyak persoalan. Ikut Tuhan itu ndak enak bagi daging kita. Tapi tujuan dari semua itu untuk memurnikan imanmu. Hari ini kami punya begitu banyak kesaksian iman. Kenapa? Karena kami mengalami. Saudara harus punya kesaksian bersama Tuhan. Waktu kita mengalami itu, bilang, Tuhan, aku akan menang menghadapi ini. Supaya aku punya kesaksian iman bagi keluargaku, bagi anak-anakku. Dan biarlah kita menjadi tokoh iman.